Selamat datang di channel 13, tempat di mana cerita horor dan riddle penuh misteri akan menguji nyali dan logikamu. Siapkah kamu untuk mendengar kisah yang akan menghantuimu bahkan setelah video ini berakhir? Di sebuah desa yang terletak di pinggiran kota Yogyakarta, berdiri sebuah rumah tua yang sejak lama kosong tak berpenghuni. Rumah itu tampak biasa saja di siang hari, tapi menjelang malam, aura yang memancar dari bangunannya terasa berbeda. Cat temboknya mengelupas, jendelanya sebagian pecah, dan pekarangannya ditumbuhi semak liar. Warga sekitar sudah lama menghindari rumah itu, bukan karena kisah berdarah, tapi karena sesuatu yang jauh lebih ganjil dan sulit dijelaskan. Mereka menyebutnya rumah tuyul. Dulu, rumah itu milik seorang pengusaha sukses yang datang entah dari mana. Dalam waktu singkat, ia membangun usaha dan meraup keuntungan besar. Orang-orang sempat heran dengan keberhasilannya yang terlalu cepat. Namun saat itu, tak ada yang curiga. Semua tampak berjalan wajar, sampai akhirnya sang pengusaha dan keluarganya tiba-tiba pindah tanpa kabar. Sejak saat itu, rumah itu dibiarkan terbengkalai dan kejadian aneh mulai terjadi di desa tersebut. Warga mulai kehilangan uang dalam jumlah kecil, 5.000, 10.000, hingga 100.000 rupiah lenyap begitu saja. Bukan dari meja terbuka, tapi dari tempat-tempat yang seharusnya aman. Dari dompet yang tertutup rapat, dari laci yang terkunci, bahkan dari celengan anak-anak yang belum pernah dibuka. Awalnya mereka mengira itu keteledoran. Namun, ketika kejadian terus berulang, kecurigaan mulai muncul. Terutama ketika satu demi satu warga mulai menyadari bahwa uang yang hilang selalu dalam pecahan kecil, seakan-akan bukan dicuri oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa warga yang percaya, hal mistis mulai berspekulasi. Mereka yakin bahwa sang pemilik rumah dahulu menggunakan tuyul untuk memperkaya diri. Tuyul adalah makhluk halus berwujud anak kecil, botak, bertelanjang dada, yang dikenal sebagai pencuri uang paling licik dalam dunia gaib. Dan ketika sang majikan pergi, tuyul itu ditinggalkan begitu saja. Tidak dibebaskan, tidak diusir, tidak pula dikembalikan. Ia tetap tinggal di rumah itu, menunggu perintah yang tak pernah datang, dan mulai berkeliaran mencuri uang dari siapa saja yang tinggal tak jauh dari tempat tinggalnya. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok aneh pada malam hari. Tubuh kecil, berkepala botak, berlari cepat di halaman rumah kosong. Ada pula yang melihat jejak kaki kecil berlumur tanah membekas di teras rumah. Yang paling membuat merinding adalah pengakuan anak-anak kecil yang sering menangis histeris saat melewati rumah itu. Mereka bilang ada anak kecil menyeramkan yang melambaikan tangan dari balik jendela, dengan wajah yang terlalu pucat untuk manusia. Karena keresahan makin meluas, seorang paranormal pun dipanggil untuk memeriksa rumah itu. Ia datang membawa sesajen dan alat ritual. Malam itu, warga berkumpul di sekitar pekarangan, menyaksikan dari jauh. Paranormal itu melakukan meditasinya selama hampir 1 jam sebelum akhirnya membuka mata dengan wajah tegang. Ia berkata, ada 2 makhluk di dalam rumah itu. Keduanya kecil, tak bisa bicara, tapi sangat aktif. Mereka menunggu, katanya, menunggu perintah yang tak pernah diberikan. Jika tidak diputuskan ikatan spiritualnya, mereka akan terus berada di sana selamanya.
paranormal itu berjanji akan datang kembali untuk melakukan pemutusan kontrak. Tapi takdir berkata lain. 2 hari setelah ritual, ia mengalami kecelakaan saat berkendara di jalan menurun. Mobilnya terguling tanpa sebab, padahal kondisi jalan normal dan cuaca cerah. Ia selamat, tapi mengalami luka yang cukup parah dan akhirnya memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan rumah itu. Sejak saat itu, tak ada lagi yang mencoba mengusir tuyul dari sana. Warga hanya bisa berjaga-jaga, terutama saat membawa uang tunai. Rumah itu tetap berdiri, sunyi, namun tetap hidup dengan energi yang tak kasat mata. Kadang di malam hari, terlihat cahaya redup seperti lilin dari dalam rumah. Dan jika cukup dekat, terdengar suara cekikikan pelan, suara tawa anak kecil yang tidak pernah terlihat wujudnya. Dan rumah itu pun tetap menunggu majikan lama yang tak akan pernah kembali, sambil mengincar siapapun yang ceroboh menyimpan uang di sekitarnya. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like dan subscribe channel 13. Karena di sini setiap misteri punya kegelapannya sendiri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.